Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan listrik statis. Nah, kali ini untuk yang part kelima, yaitu berkaitan dengan energi potensial dan potensial listrik. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu berkaitan dengan energi potensial listrik. Apa sih itu energi potensial listrik? Nah, jadi benda yang bermuatan listrik, jika dia berada dalam medan listrik, maka pasti akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada suatu muatan Q1, kemudian ada muatan Q2 yang berjarak R dari Q1. Maka muatan Q2 ini dia akan memiliki energi potensial listrik yang besarnya dapat dirumuskan. Nah, ini pada saat Q2 dia berada pada jarak R1, maka besar energi potensial listriknya dirumuskan EP1 sama dengan K Q1 Q2 per R1. Nah, ketika misalnya Q2-nya dia berada pada jarak R2 dari Q1, maka besarnya energi potensial listriknya dirumuskan EP2 sama dengan K Q1 Q2 per R2. Nah, di mana EP itu merupakan energi potensial listrik satuannya dalam joule, Q-nya merupakan besar muatan, K merupakan konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan R itu merupakan jarak kedua muatan. Nah, sahabat fisika yang perlu diingat di sini bahwa untuk tanda plus minus pada muatan itu juga diikutkan dalam perhitungan. Beda dengan ketika kita menghitung gaya Coulomb dan juga medan listrik, karena itu merupakan besaran vektor, jadi tanda negatif dan positif pada muatan itu kita abaikan dalam perhitungan. Tapi pada energi potensial listrik, karena dia merupakan besaran skalar, maka tanda plus minusnya pada muatan itu harus diikut sertakan dalam perhitungan. Nah, oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan potensial listrik. Apa sih itu potensial listrik? Nah, potensial listrik atau disimbolkan dengan huruf V besar di suatu titik yang berjarak R dari muatan itu didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan yang berada di titik tersebut. Nah, jadi misalnya di sini ada suatu titik, dia berada pada jarak R dari muatan Q, maka besarnya potensial listrik di titik ini itu dirumuskan V sama dengan Kq per R, di mana V itu merupakan potensial listrik satuannya dalam volt, Q merupakan besar muatan, K itu adalah konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9, dan R-nya merupakan jarak dari muatan. Nah, sama dengan energi potensial listrik, untuk mencari atau menghitung potensial listrik, tanda plus minus pada muatan itu harus diikut sertakan dalam perhitungan karena potensial listrik merupakan besaran skalar. Nah, oke sahabat fisika, kita lanjutkan ke yang berikutnya, itu bagaimana sih cara menentukan usaha untuk memindahkan suatu muatan. Jadi di sini misalnya ada sebuah muatan Q2, muatan uji Q2 dia berada pada jarak R1 dari muatan Q. Kemudian muatan Q2 ini mau kita pindah ke posisi yang jaraknya R2 dari muatan Q. Nah, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 itu dapat dirumuskan W itu sama dengan EP2 dikurangi EP1, atau usaha itu merupakan perubahan energi potensial. Jadi W itu sama dengan EP2 min EP1, atau energi potensial pada posisi R2 dikurangi energi potensial pada posisi R1, atau W sama dengan Kq Q2 per R2 min Kq Q2 per R1. Nah, atau W sama dengan nih, Q2 nya boleh kita keluarkan, jadi W sama dengan Q2 kali Kq per R2 dikurangi Kq per R1. Nah, oke sahabat fisika, di sini Kq per R itu kan merupakan rumus dari potensial listrik. Nah, Kq per R2 dikurangi Kq per R1 itu kan berarti sama aja beda potensial. Beda potensial ketika di titik yang jaraknya R2 dan potensial ketika dia berada pada jarak R1.
Oke, jadi ini itu merupakan beda potensial atau delta V. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan uji Q2 dari posisi R1 ke posisi R2 itu dapat juga kita rumuskan jadi W sama dengan Q2 dikali delta V. Nah, di mana W itu merupakan usahanya, satuannya dalam Joule. Q2 itu merupakan muatan uji yang dipindahkan, kemudian delta V itu merupakan beda potensial. Nah, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 9 mikrokolom dari suatu titik yang potensialnya 7 volt ke titik lain dengan potensial 50 volt. Nah, oke, kita bahas bersama-sama. Oke, kita ingat tadi bahwa untuk mencari usaha dapat dirumuskan W sama dengan Q dikali delta V. Nah, di soal ini udah diketahui muatannya atau Q-nya sama dengan 9 mikrokolom. Kemudian dia dipindahkan dari titik yang potensialnya 7 volt ke titik lain yang potensialnya 50 volt. Jadi W sama dengan I dikali delta V nya boleh nih kita ubah jadi V2 min V1. Jadi W sama dengan 9 mikrokolom kan sama aja 9 dikali 10 pangkat min 6 kolom dikali 50 dikurangi 7, atau W sama dengan 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 43. Ya, nilainya adalah 387 dikali 10 pangkat min 6, atau kita sederhanakan lagi menjadi 3,87 dikali 10 pangkat min 4 Joule. Oke, cukup mudah bukan? Nah, sekarang kita lihat bentuk contoh soal yang lainnya. Di sini perhatikan gambar 3 buah muatan yang berada di sekitar titik P berikut. Ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, jika K9 kali 10 pangkat 9, Q1 positif 10 pangkat min 12 kolom, Q2 positif 2 kali 10 pangkat min 12 kolom, dan Q3 negatif 10 pangkat min 12 kolom, tentukan besar potensial listrik di titik P. Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, ingat untuk menentukan besarnya potensial listrik itu dirumuskan V sama dengan kaki per R. Nah, karena di sini ada 3 muatan, maka V totalnya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Atau V sama dengan V1 itu sama aja kaki 1 per R1, V2 itu kaki 2 per R2 ditambah V3 kaki 3 per R3. Atau V sama dengan K-nya boleh kita keluarkan jadi K kali Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Oke, kalau kita substitusikan nilainya berarti sama dengan berapa nih? Oke, V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12 per R1 nya jarak Q1 dari titik P 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter ditambah Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 12 per R2 nya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter ditambah Q3 nya. Nah, ingat di sini Q3 nya itu nilainya negatif, itu ikut kita hitung, kita masukkan dalam perhitungan di negatif 10 pangkat min 12 per R3 nya 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kalau ketemu bentuk pecahan seperti ini, nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita samakan penyebutnya. Jadi V sama dengan berapa nih? Oke, di sini 5, 3, 5. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 15. Jadi V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali. Oke, ini kalau penyebutnya kita samakan jadi 15 kali 10 pangkat min 2. Dan di sini 15 bagi 5 kan 3. Berarti di sini 3 kali 10 pangkat min 12 ditambah 15 bagi 3 kan 5 kali 2 10. Jadi 10 kali 10 pangkat min 12 dikurangi 15 bagi 5 kan 3 kali 10 pangkat min 12, atau berarti V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali, nah ini 3 tambah 10 dikurangi 3 kan 10, ditinggal V sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 kali 10 pangkat min 12 dibagi 15 kali 10 pangkat min 2, atau V sama dengan 90 dikali 10 pangkat min 3 per 15 kali 10 pangkat min 2. 90 dibagi 15 itu kan sama aja 6. Jadi V sama dengan 6 dikali 10 pangkat min 1. Atau V sama dengan 0,6 volt. Oke. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi simpel konsep berkaitan dengan energi potensial dan potensial listrik.
Simak terus pembahasan lain di video-video berikutnya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.